Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mazhab sistem dunia. Nah, pembahasan utama dalam pembelajaran ini terdiri dari yang pertama yang akan dibahas yaitu perspektif sistem dunia. Kemudian yang kedua studi sistem dunia pada tingkat global dan yang ketiga studi sistem dunia di tingkat nasional. Lalu kemudian pada bagian akhir, bahan pembelajaran ini akan menyajikan sebuah uraian kesimpulan. Nah, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu perspektif sistem dunia. Konteks sejarah. Nah, ketika Amerika Serikat menjadi negara adidaya setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan sosial Amerika dipanggil untuk mempelajari masalah-masalah pembangunan dunia ketiga. Nah, ini memulai mazhab modernisasi yang mendominasi bidang pembangunan pada tahun 1950-an. Nah, namun kegagalan program modernisasi di Amerika pada tahun 1960-an menyebabkan munculnya aliran ketergantungan neo-Marxis. Kemudian aliran ketergantungan ini sangat kritis terhadap aliran modernisasi, sering menyerangnya sebagai rasionalisasi imperialisme. Nah, kemudian dari Amerika, mazhab ketergantungan ini dengan cepat menyebar ke Amerika Serikat karena sangat cocok dengan sentimen anti perang banyak siswa di Amerika. Nah, kemudian meskipun aliran ketergantungan tidak dapat menghancurkan aliran modernisasi tidak dapat mengesampingkan pandangan yang bersaing sebagai tidak sah. Lalu koeksistensi perspektif yang kontras di bidang pembangunan membuat tahun 1970-an menjadi masa kesuburan intelektual. Pada pertengahan tahun 1970, pertempuran ideologis antara aliran modernisasi dan aliran ketergantungan mulai mereda. Kemudian perdebatan tentang pembangunan dunia ketiga menjadi kurang ideologis dan emosional. Sekelompok peneliti radikal yang dipimpin oleh Immanuel Wallerstein menemukan bahwa banyak aktivitas baru dalam ekonomi dunia kapitalis yang tidak dapat dijelaskan dalam batas-batas perspektif ketergantungan. Kemudian pada pokok pembahasan bagian yang kedua yaitu warisan teoritis. Sebelum menyajikan pemeriksaan konsep kunci dan teori mazhab sistem dunia, bagian ini menelusuri kembali warisan intelektualnya. Nah, menurut Kaye pada tahun 1979, perspektif sistem dunia Wallerstein telah tertarik pada dua sumber intelektual utama literatur pembangunan neo-Marxis dan mazhab analis Prancis. Wallerstein dimulai sebagai spesialis di Afrika. Nah, karya-karya sebelumnya menyajikan studi tentang masalah pembangunan yang dihadapi di Afrika setelah kemerdekaan. Akibatnya, selama tahap awal merumuskan perspektif sistem dunia, Wallerstein sangat dipengaruhi oleh literatur pembangunan neo-Marxis. Misalnya, ia telah memasukkan banyak konsep dari mazhab ketergantungan seperti pertukaran yang tidak setara, lalu eksploitasi inti pinggiran dan pasar dunia ke dalam perspektif sistem dunianya. Wallerstein juga telah mengadopsi banyak prinsip dasar aliran ketergantungan seperti argumen bahwa bentuk-bentuk produksi feodal dari sebagian besar sejarah Amerika tidak tetap dari masa lalu, tetapi melainkan produk dari hubungan historis Amerika dengan inti. Nah, namun pada tahap selanjutnya ketika Wallerstein telah sepenuhnya mengembangkan perspektif sistem dunianya, mengembangkan perspektif sistem, tampaknya ia bergerak melampaui domain mazhab ketergantungan neo-Marxis. Kemudian pergeseran orientasi Wallerstein ini dapat dijelaskan oleh pengaruh kuat Fernand Braudel dan pemikiran analis Prancis pada konsepsi Wallerstein tentang sistem dunia. Nah, kemudian lanjut pada bagian yang ketiga yaitu metodologi. Bagi Wallerstein, perspektif sistem dunia bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah protes terhadap cara-cara di mana penyelidikan ilmiah sosial disusun untuk kita semua. Permulaannya di pertengahan abad ke-19. Wallerstein mengkritik mode penyelidikan ilmiah.
Ia mengkritik mode pendidikan ilmiah yang berlaku baik untuk menutup daripada membuka. Nah, banyak pertanyaan penelitian penting dan ketidakmampuannya untuk menjanjikan secara rasional alternatif sejarah nyata yang ada di hadapan kita. Kemudian secara khusus, Wallerstein merasa tidak nyaman dengan 5 asumsi dari penyelidikan ilmiah sosial tradisional yang telah menginformasikan proses penelitian selama 150 tahun terakhir. Dan dilengkapi dengan metodologi baru, mazhab sistem dunia telah mengembangkan perspektif baru untuk mengkaji kembali isu-isu kritis di bidang pembangunan. Dan bagian berikutnya membahas konsep inovatif serta bagaimana perspektif sistem dunia telah memberikan interpretasi baru tentang sejarah ekonomi dunia kapitalis selama 4 abad terakhir. Lalu bagian yang keempat, pembahasan bagian keempat yaitu negara semi-periferi. Wallerstein telah mengkritik konsepsi sistem bimodal. Dia berpendapat bahwa dunia terlalu rumit untuk diklasifikasikan sebagai sistem bimodal dengan inti dan pinggiran saja. Namun ada negara di antara negara yang tidak cocok dengan kategori inti atau pinggiran. Nah, akibatnya Wallerstein mengusulkan sistem trimodal yang terdiri dari semi-periferi dan periferi. Nah, Wallerstein berpendapat bahwa sistem dunia kapitalis saat ini membutuhkan sektor semi-periferal karena 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu sistem dunia yang terpolarisasi dengan sektor kecil, berbeda, dan berstatus tinggi yang menghadapi sektor besar berstatus rendah dapat menyebabkan disintegrasi akut dengan cepat. Nah, cara politik utama untuk menghindari krisis tersebut adalah penciptaan sektor menengah yang cenderung menganggap diri mereka lebih baik daripada sektor bawah terhadap lebih buruk daripada sektor atas. Lalu alasan yang kedua ialah dalam menanggapi penurunan biaya komparatif produksi di negara-negara inti. Kapitalis individu harus mampu mentransfer modal dan sektor unggulan yang menurun ke sektor yang meningkat untuk bertahan dari pergeseran siklis di lokus sektor-sektor unggulan. Lalu pokok pembahasan bagian yang kelima adalah sejarah ekonomi dunia kapitalis. Wallerstein telah membahas sejarah ekonomi dunia kapitalis dalam beberapa karyanya, tetapi perlakuan terakhirnya tentang hal ini sangat berbeda dari pandangan sebelumnya. Dalam Development, Lodestar or Illusion, Wallerstein membagi sejarah ekonomi dunia menjadi 2 periode, dari abad ke-16 hingga tahun 1945. Dan dari tahun 1945 hingga sekarang. Dan dalam kajian yang sama, ia juga membahas krisis gerakan anti-sistemik serta apa yang harus dilakukan di era transformasi ekonomi dunia kapitalis saat ini. Dan yang terakhir, pokok pembahasan yang terakhir bagian 6 yaitu perbandingan perspektif dependensi dan sistem dunia. Nah, yang pertama, unit analisis untuk perspektif sistem dunia. Tentu saja sistem dunia berbeda dengan perspektif ketergantungan yang berfokus pada tingkat nasional. Perspektif sistem dunia menegaskan bahwa seluruh dunia harus diambil sebagai unit analisis ilmu sosial. Dan dari perspektif sistem dunia, hanya ada satu sistem dunia di abad ke-20. Meskipun para peneliti sistem dunia mengakui dampak besar dari revolusi sosialis, mereka berpendapat bahwa negara-negara sosialis masih beroperasi dalam batas-batas ekonomi dunia kapitalis. Karena itu, kebijakan negara-negara sosialis di bidang ekonomi, politik, dan budaya sampai batas tertentu. Tidak seperti ahli teori ketergantungan klasik yang merumuskan strategi pemutusan hubungan sosialis sebagai solusi untuk pembangunan dunia ketiga. Analisis sistem dunia meragukan kelayakan strategi pemutusan hubungan ini. Singkatnya, aliran sistem dunia berbeda dari aliran ketergantungan dalam memperlakukan seluruh dunia sebagai unit analisisnya, mengadopsi metodologi historis yang memandang realitas sebagai keadaan yang berubah-ubah, kemudian mengembangkan struktur teoritis trimodal,
meninggalkan titik deterministik dan pandangan tentang arah pengembangan, serta memiliki fokus penelitian yang jauh lebih luas.